Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you, my students? Welcome to English lesson. Now, our discussion will be about past tense. Actually, the previous PowerPoint has been delivered to you through hybrid. Now, I am going to share you a different screen. Yeah, I will still use the same screen with the previous week, but with I'm going to give you a different perspective. Okay, let's start by sharing your screen. Wait. Okay, we are going to discuss about simple past, yeah, and it is divided into several parts. The first one is meaning and use, form or structure, and exercise. Okay. Your understanding about simple past tense, I still believe that you are still have a very good understanding about this tense. Okay. When will we use simple past tense? Actually, we use some simple past tense to show something that happened in the past. Yes. So this event or the situation was not happen anymore in the present. Okay. Atau sesuatu yang memang benar-benar sudah lampau dan tidak sedang terjadi lagi. Okay, so the most important thing about simple past tense is the time expression. Okay, yesterday berarti kayak kemarin, last month, last year, last week, ago, 1 year ago ya. Kemarin atau kan jangan jauh-jauh ke kemarin, a minute ago or for example an hour ago, itu sudah masuk ke simple past selagi memang si eventnya sudah tidak terjadi lagi. A minute ago she sat near to me, misalnya 1 menit yang lalu dia duduk di samping saya, it means that dia sudah tidak duduk lagi sekarang di samping saya, mungkin duduknya sudah di samping yang lain misalnya. Ya. Oke, atau kita bisa menunjukkannya dengan tahun yang sudah lampau, misalnya sekarang 2021, so the past form is 2020 misalnya dari mulai tahun 2020, atau sekarang misalnya Desember ke November sudah mulai past tense berarti. Okay, I will give you the example ya. I saw Maria yesterday. Last Friday, the student took their spelling and vocabulary test. What you have to pay attention is the underlined word. I saw Maria yesterday. You have to try to memorize the verb or the changing of the verb. If in the present tense, we will use I see Maria every day, since present tense tells you the situation which happen every day atau the habitual situation. But here in past tense, so you have to change the verb from see. See itu kan melihat ke bentuk lampau. Bentuk lampau dari see adalah saw. Saya melihat Maria kemarin. Jadi the word yesterday can help you to determine the verb, ya. And then last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Karena di last Friday, so si kalimatnya harus past tense. Nah, kalimat past tense harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua di sini adalah took yang berasal dari take. They got married 2 years ago. 2 tahun yang lalu mereka menikah. Berarti keadaan sekarang mereka sudah menikah, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Nah, si got ini bentuk past tense dari get. Ya, ini merupakan kata kerja. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, yang berubah itu kata kerjanya, dan yang berbeda dengan present tense adalah perhaps keterangan waktunya. Jadi selain kata kerja, keterangan waktunya juga berbeda. And then, how do we form the simple past tense? Okay, sama seperti present tense, in terms of verb, kita juga ada dua, beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalau di past tense, untuk yang beraturan, itu kebanyakan menggunakan ed, atau sama seperti kayak cry itu kan tidak langsung menggunakan ed, tetapi kita harus merubah si y-nya menjadi I, jadi cried. Nah, aturan seperti itu hampir sama dengan past tense, tetapi ada lebih baiknya jika Anda mencoba mencari
kata-kata dalam bentuk past tense atau teks-teks berbentuk past tense lalu Anda analisis verb-nya, jadi sedikit-sedikit Anda hafal karena memang kalau mau menggunakan semisal kalau konsonan ketemu vokal ujungnya ed atau apa, nah seperti itu tidak akan efektif. So it is better for you to memorize based on the text that you found. Di sini bisa dilihat kan, yang beraturan itu kebanyakan ditambah ed atau ketika dia belakangnya y berubah sama seperti present tense. Tapi yang tidak beraturan itu ya sama seperti present tense kemarin. Dia kayak give, gave, given. Ya memang seperti itu, give, gave, given. So you just have to memorize it. Okay. Regular verb are verbs that. Nah ini mah sama ya. Ini contohnya tadi, pokoknya regular itu yang beraturan, irregular itu yang tidak beraturan. One thing that you have to remember, it's just a little bit example, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, hanya saja ada baiknya memang Anda terus berlatih sambil terus menghafal. Jadi bukan dengan mencoba memasukkan rumus cara merubah ini, karena apalagi untuk yang irregular, memang pure your memory should work more in trying to determine the irregular verb. But some irregular verbs have a vowel change in the past tense. Nah, jadi ada memang beberapa yang ada perubahan si huruf hidup ya berubah ketika di past tense. Huruf yang tadi ya o just like become menjadi became, give, gave, drive, drove, forget, forgot. Nah, ini kita tidak bisa menentukan ini rumusnya apa. Just try to memorize it. Oke. Nah, untuk yang ini juga teach menjadi thought, bring menjadi brought, live menjadi left, hear menjadi heard, buy menjadi bought. Celia bought the new computer last weekend. Okay. Bahkan ya ada irregular verb yang memang tidak berubah sama sekali. Bentuk pertama, kedua, ketiga tetap seperti itu. Seperti hit, hit. Nanti ketiga juga hit. Put, put, put. Set, set, set. The children set the table every Sunday. Nah, ini untuk menentukannya gimana nih? Karena ini tidak ada perubahan verb, verbnya hampir sama semua, yang membedakannya apa? Of course, kita bisa melihat komponen yang lainnya. The children set the table every Sunday itu akan beda dengan the children set the table last night. Dari last night dan every Sunday-nya saja kita sudah tahu bahwa yang every Sunday menunjukkan simple present tense, berarti set di sini verb pertama, yang ini merupakan verb kedua karena keterangan waktunya adalah last night yang menunjukkan past tense. Okay. For regular verb, simply use the ed form of the verb in a positive sentence. Nah, kalau positif mah untuk regular gampang. Kita tinggal si verbnya tambah ed, semisal I play the piano. I play the piano. Berarti dari dulu sampai sekarang saya masih main piano. Tapi when I was a child, I played the piano. Berarti sekarang saya udah nggak main itu lagi. Donna visited Paris. Oke. Jadi ketika ada beberapa kata misalnya book atau misalnya visit menjadi visited, bukan visit tapi visited ya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk tidak beraturan seperti ini memang harus dihafal. Send you a letter. Nah, si send ini berasal dari verb send. The student had an English exam. Ini berasal dari have. They did a great job. Did ini berasal dari do. Nah, tadi yang barusan kita bahas adalah affirmative sentence atau positif, kalimat positif, di mana
Yang berubah itu dibandingkan present tense selain keterangan waktunya juga kata kerjanya. Tapi ketika di negative sentence like present tense, kata bantu atau auxiliary yang muncul adalah did ditambah dengan not yang menunjukkan negatifnya. Jadi kita bisa menulis did not or didn't. Okay. Jadi did not or didn't should be added by verb-based form atau infinitive. Jadi kata-kata verb atau kata kerja tadi yang berubah menjadi kalimat yang berubah menjadi bentuk kedua karena sudah ada did not, ya sudah ada did di sini, itu balik lagi ke bentuk pertama. I went to work yesterday. When di sini berasal dari go. Tadinya jadi I go to work every day menjadi I went to work yesterday. Mau diubah ke negatif. Of course si did ini harus muncul setelah subjek. I did not. Nah, kata kerjanya balik lagi ke bentuk asal. I didn't go to work yesterday. Gitu. Oke. Okay. Exception verb be. Nah, be itu bisa menjadi verb atau memang to be. Ya. Karena itu misal I was not there. Karena setelah to be atau setelah be itu bukan lagi kata kerja. Kata kerja seperti kayak work gitu, tapi lebih ke adjective misalnya. Kalimat polanya hampir sama ya dengan simple present tense. Did I work? Nah, karena sudah ada did sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, ketika auxiliary itu muncul, berarti kata kerjanya balik lagi ke bentuk pertama. Did you go to work? Bukan did you went to work yesterday, tapi when-nya balik lagi ke go. Did you go to work yesterday? Did you come yesterday? Tadinya kan I came yesterday. Ketika kalimat tanya, did you come? Jadi came-nya berubah lagi ke come. Okay. Now let's try to answer this. Last year I spent my holiday in Ireland. It, nabinya to be past. It was great karena it itu singular, berarti to be-nya to be singular. It was great. I traveled around the city by car with two friends and we visited lots of interesting places. In the evenings, we usually went to a cafe. We were, kalau tadi itu pakai was karena singular, we ini kan berarti plural atau jamak, jadi bukan was tapi were. Very lucky with the weather. It was not raining a lot. It did not rain a lot, okay? We saw some beautiful rainbows. I had an amazing holiday. Let's see. Okay. Nah, okay. That's all the explanation about simple present tense. Now I am going to show you the practice, the practice sheet, the worksheet that I have been shared. I share the worksheet by mentioning the answer, but the point is not about how you can answer that question since the answer was there. Okay, let's see. Okay, what I want you to understand is not about oh ya ini ada nih jawabannya ternyata di bawah, bukan itu. But when you know the answers, misal number one ya, does she buy the newspaper in the shop over there? Nah, saya minta diubah ke past tense di sini menjadi did she buy the newspaper in the shop over there? Anda bisa menganalisis bahwa oh ya perubahannya ternyata untuk kalimat 1 sampai 5 yang berubah itu kalau tidak kata bantunya yang do does, yang berubah itu is-nya atau to be-nya. Untuk kata kerja dan lain kata kerja yang tidak berubah kecuali jika memang ada keterangan waktu yang menunjukkan habitual action itu yang berubah. Nih, did she buy jadinya does. Did they do they menjadi did ya, tidak ada perubahan antara singular dan plural. Ya, tadinya is it dark when she get up, was it. Nah, ininya balik lagi ke bentuk
Ini tetap bentuk kedua karena apa? Karena ini terdiri dari 2 klausa ya. Ini butuh penjelasan lagi, kita harus balik lagi ke pelajaran SMA ya. Fokusnya ke sini. Ini mah sudah satu kalimat lagi lah kalau kita bilangnya, ini kalimat positif ya. Karena jadi ini ya menjadi verb 2. Oke. Nah, lalu sekarang kita fokus ke kalimat tanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalimat tanya itu ada, kata tanya itu ada WH question, ada what, where, when, why, how, uh, what, when, where, who, how. Nah, I went, what the question for the answer? I went to the park. Nah, di sini yang jawabannya itu adalah keterangan bahwa saya sudah pergi ke ini ya, ke taman. Nah, jadi yang ditanyakannya, "Where did you go yesterday?" "I went to the park." "My friend arrived at 5 o'clock." Bisa Anda bayangkan yang ditanyakannya apa? Berarti kan jawabannya dia tiba jam 5. Berarti yang ditanyakannya kapan dia tiba? He said hello. Dia bilang hello. Berarti pertanyaannya bisa ditebakkan bahwa dia tuh bertanyakan apa yang ditanyakan, dikatakan dia. He said hello. Nah, di sini sudah jelas sekali. What time or when did the film start gitu. Now, what question in the past with these words? When do you study English? Nah, ini harus dimunculkan auxiliary-nya. Kenapa harus dimunculkan auxiliary? Karena ada verb di sini. Ya. What do you do what did you do? What did she do yesterday? Ya. Subjeknya si. Oke. Ini tidak ada kata tanya what, berarti ini pakainya did. Did he like the film? Tidak ada perubahan ya untuk kata kerjanya. Did your parents live in Paris? Did they walk down the road? Nah, itu Anda bisa cocokkan. Jadi intinya bukan lebih ke, oh ini udah ada jawabannya, tapi lebih ke ketika saya tanya atau saya ganti pertanyaannya, ketika kita nanti Google Meet, Anda sudah bisa menjawab alasannya. Kenapa sih untuk yang nomor 1 itu menjadi did she buy the newspaper in the shop over there, bukan menjadi did she bought? Nah, itu sudah sampai ke situ. Oke. Actually, that's all. The explanation about simple past tense. I hope you can understand. For more question, you may ask me directly. See you next week on Google Meeting. Yeah, we will have Google Meeting next week, inshallah. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.